Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Nah, ini bagi kaum pengguna PLTS, pengguna pembangkit listrik tenaga surya, atau pengguna listrik DC 12 volt yang mau memanjangkan kabelnya untuk ke beban, misal 10 meter. Nah, ini video yang harus kalian simak baik-baik, guys. Jadi di sini ada salah satu subscriber yang memberikan sebuah pertanyaan. Di sini akan saya bahas, tapi tidak ada praktiknya ya. Jadi cuman saya bahas dengan penjelasan aja. Jadi pertanyaannya itu seperti ini. Mas Ges. Nah, Mas Ges itu memang saya biasa dipanggil Mas Ges di kolom komentar. Jadi kalau mau komentar manggil saya, panggil Mas Ges aja. Mas Ges, ini menarik untuk bantu kasih pencerahan buat kawan-kawan semua. Kasus, nah, pada PLTS sistem 12 volt, di SCC-nya kita pakai DC load untuk mengaktifkan beban DC secukupnya. Jadi ya beban DC yang cukup lah ya 12 volt. Katakanlah maksimal beban DC yang terload atau yang tersuplai itu adalah 50 watt. Jadi beban maksimalnya itu 50 watt. Nah, kan untuk kasus DC 12 volt, andaikan jarak beban dengan SCC atau PSU, nah ini atau PSU atau power supply ya, sekitar 10 meter. Jadi artinya panjang kabelnya itu 10 meter dari baterai atau dari power supply ke beban. Maka akan terjadi rugi-rugi tegangan. Apalagi kalau kabelnya kecil. Nah, benar, kalau kabelnya kecil 10 meter ya udah pasti drop dari 12 volt ke ujung sana kabelnya, karena 10 meter ya pasti drop. Sekarang anggap aja dari SCC 12 volt. Tadi melewati kabel 10 meter. Didapatkan penurunan tegangan jadi 10 volt. Misal. Nah, jadi dia ini mengumpamakan bahwa dari aki atau power supply setelah dikasih kabel sepanjang 10 meter, maka outputnya dia ini turun dari 12 volt. Dan ujung sana itu ketika diukur kabelnya cuman menghasilkan 10 volt. Nah, ini wajar hal seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah efektif kita pakai step up DC untuk kasus rugi-rugi tegangan seperti ini? Nah, maksudnya itu apakah kalau dari sini di step up dulu atau dari ujung kabel di step up dulu, sini itu baterai ya guys, dari baterai di step up dulu atau dari ujung kabel di step up lagi, itu gimana? Apakah ini ya bisa efektif? Jawabannya satu, bisa efektif, tapi dengan catatan kabel jangan sampai panas ketika digunakan untuk beban. Itu efektif, itu bisa banget. Jadi dari 12 volt di step up, ujung sana diukur pakai multi, ujung kabel 10 meter sana diukur pakai multi, itu ketemu 12 volt ya. Ini yang penting ketika sana dibebani kabelnya jangan sampai panas. Kalau modul step up-nya anget atau panas ya tinggal dikipasi, nggak masalah. Itu rugi-rugi listrik dari modulnya itu. Jadi jawaban pertama itu efektif, cuman kabel jangan sampai panas. Dan sekarang pertanyaan yang kedua. Metode pemasangannya kira-kira bagus mana antara kita pasang step up 12 volt setelah penurunan kabel 10 meter 10 volt, atau dari SCC kita naikin dulu step up ke 14 volt kemudian lewat kabel 10 meter dan rugi tegangan jadi 12 volt. Aduh. Maksudnya jadi gini guys. Masang step up-nya itu bagus di pangkal kabel atau di ujung kabel? Nah, pertanyaannya tuh seperti itu. Kalau aku sih, menurut aku sama-sama aja masang step up di
pangkal kabel atau di ujung kabel. Contoh, kalau kalian masang di pangkal itu lebih enak ketika kalian ngasih kipas kalau panas. Kalau masang di ujung itu pakai step up kecil-kecil yang dipisah ke beberapa beban itu juga bisa. Misal kalian pengen pasang beberapa lampu dengan lampunya masing-masing diberikan driver step up itu. Misal ada 5 lampu. Nah, lampu itu masing-masing dikasih driver step up kecil-kecil itu juga bisa. Kalau mau pakai step up yang besar sekalian, 20 ampere sekalian gitu ya, itu langsung dipasang di pangkal aja, tinggal di set. Jadi kalian kalian ukur di sana nanti 12 volt, ketika dibebani kalau sana masih drop ujung kabelnya, dikasih 50 watt masih drop, kalian bisa adjust di sini lagi, step up-nya dinaikkan lagi. Biar dia sampai 12 volt. Jadi seperti itu, guys. Sekarang lanjut pertanyaan yang ketiga. Atau ada saran dari Mas Ges untuk membuat tegangan stabil 12 volt dengan panjang kabel kurang lebih 10 meter untuk mengatasi rugi-rugi tegangan ini? Ya cuman ada dua solusi, mau gimana pun tetap cuman ada dua solusi. Yang pertama itu ya pakai step up tadi yang biayanya lebih murah. Jadi untuk masnya yang pakai rancangan ini ya, di pertanyaan ini ya, pakai step up 20A biar nggak mudah panas ya Mas, kalau mau pasang. Terus yang kedua itu pakainya kabel yang besar, cuman itu. Pakai kabel yang besar, bisa 6 mili, 10 mili, 16 mili, atau pakai kabel las sekalian. Tapi itu mahal. Saya kira lebih baik kalian mending beli step up aja. Terus yang terakhir ini, keempat, tolong dibantu berikan alasannya ya Mas Ges. Apalagi jikalau sudah pernah diuji. Terima kasih Mas Ges. Ya memang saya pernah menguji, daripada beli kabel yang besar, saya lebih baik pasang step up. Catatannya yang penting kabelnya saat dibebani dan step up-nya saat dibebani juga, itu dia tidak panas, tidak overheating. Jadi kabel jangan sampai panas, step up-nya juga itu jangan sampai panas banget. Kalau panas biasa aja 50 derajat, 60 derajat itu masih wajar ya guys. Tapi kalau udah overheating sampai 90 derajat ke atas, nah itu ya bahaya. Lebih baik beli step up yang bagus sekalian, yang wattnya besar, yang ampernya besar maksud saya itu. Jadi seperti itu aja guys untuk menanggapi komentar ini, yang tentunya masih banyak orang awam yang bingung juga ngatasi drop voltage seperti ini. Jadi memang solusinya cuma dua itu tadi, kabel besar atau step up. Gitu aja, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.